Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Kalau lu baru pertama kali di sini, ya selamat datang. Kalau lu udah pernah di sini ya, selamat datang kembali. Ya, kali ini gue bakal bahas seputar gelombang suara ya. Jadi apa ya? Ini perdebatan yang cukup lama gitu ya. Kayak misalnya kenapa moge-moge itu boleh pakai knalpot racing, terus kenapa motor-motor kecil enggak, segala macam bla 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 bla. Ya sebetulnya nggak juga ya. Jadi aturan di Indonesia itu 180 cc maksimal 83 desibel. Tapi kalau misalnya soal knalpot racing sebetulnya ya semuanya bakalan kena tilang gitu. Gue sendiri sering ketilang walaupun gue lagi bawa R6N. Jadi ya gitu gitu. Cuma memang ada beberapa hal yang mau gue koreksi di sini, kayak misalnya orang wah itu orang pakai knalpot racing segala macam bla bla bla, maksimal desibelnya segini gini gini, coba aja diukur bla bla. Jadi gue bakal membedakan ya antara orang-orang yang bilang itu dan secara fisiknya gimana. Jadi kita kita bakal belajar, kita bakal diskusi soal gelombang suara. Apa sih gelombang suara? Ya gelombang suara itu ya kayak air gitu loh. Dia bergerak seperti gelombang gitu. Dia bisa bergerak di median apapun, entah di apa namanya udara atau di benda cair, atau dia mau bergerak di benda padat pun bisa selama dia ada mediannya. Jadi suara bisa bergerak dimanapun kecuali di ruang hampa udara. Secara simpelnya gitu ya. Nah terus kemudian apa sih esensial yang harus kita ketahui? Pertama kita harus paham dulu soal wavelength atau panjang gelombang atau lambda ya, yang ini nih, yang kuning ini. Apa itu panjang gelombang atau lambda? Ya itu adalah panjang di mana satu gelombang suara itu berarti dia ada titik atas, titik pasang, dan titik bawah gitu ya. Dan itulah, atau misalnya dari titik atas terus kalau dia diterusin berarti titik atas lagi gitu kan, atau dari titik tengah terus masuk ke titik tengah gitu kan, atau dari titik bawah gitu, kalau dia ada titik bawah lagi berarti sekitaran di sini berarti titik bawah, dan seterusnya dan seterusnya. Secara simpel gitu. Terus kemudian ada istilah bahwa manusia cuma bisa mendengar 20 sampai 20 ribu hertz suara. Apa sih hertz itu? Apakah hertz itu yang menjadikan motor itu berisik gitu atau segala, suara itu berisik atau segala macam? Sebenarnya enggak juga ya. Jadi apa itu hertz? Hertz itu kalau misalnya kita divide atau kita bikin ekuasi yang sederhana itu kayak gini lah gitu ya. Jadi ada lambdanya berapa, dia ada berapa lambda dalam dibagi dengan T-nya gitu, dibagi dengan waktunya. Secara simple gitu ya, jadi cuman lambda bagi time gitu loh. Nah terus ya kalau rumus gampangnya tuh biasa satu ber t t besar apa t kecil gue lupa kalau nggak salah, pokoknya waktu lah gitu. Sebagai contoh misalnya lu punya 20 gelombang suara terus dalam waktu 1 detik, berarti ini sama dengan 20 hertz gitu loh. Jadi ya sesimpel itu sih sebetulnya, nggak ribet hertz itu kan. Oke, jadi eh apa sih, apakah berarti kalau misalnya semakin tinggi hertznya dia akan semakin berisik? Enggak juga, belum tentu gitu loh. Jadi kita kalau mau tahu seberapa berisik suara itu, ya berarti kita balik lagi ke konsepnya ya, konsep suara itu bagaimana gitu. Konsep suara itu ya mau gimana pun. Ini gue nggak ngerti kenapa ada titik di sini. Gue nggak nitikin ini, tapi ya udah. Jadi secara simpel inilah kayak gini ya. Jadi kalau misalnya dia pas gelombangnya itu lagi naik gitu kan, berarti udara atau median itu terkompres. Jadi kelihatan kan di sini dia cuma ada 1 2 3 4 5, di sini jadi 1 2 3 4 5 6 7 ya, gue nggak tahu, gue nggak bisa ngitung. Ya ini pokoknya intinya dia jadi lebih banyak lah gitu ya. Kalau misalnya yang bagian atasnya gitu kan, sementara yang bagian low-nya bagian yang ini gitu, lu bisa lihat gitu, kalau misalnya di sini tadinya 1 2 3 4 5 6 gitu kan, terus di sini jadi cuma 1 2 3 4, harusnya sama sih kanan kiri tapi gua nggak bisa baginya gitu loh. Jadi secara secara simple gitu. Nah terus kemudian apa sih yang membuat karakteristiknya itu seperti itu gitu. Jadi suara itu kan energi ya, energi yang kemudian tertransfusi ke gelombang segala macam, partikel-partikel bla 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 bla, yang kayak gitu-gitu kan. Nah kemudian artinya gini loh, dia suara itu ada amplitudo gitu. Amplitudo itu apa sih? Amplitudo itu antara jarak di titik netral ke jarak paling tingginya di mana gitu loh. Dan semakin besar amplitudonya maka dia juga akan semakin besar tekanan udaranya gitu loh, tekanan pada mediannya gitu loh. Sebenarnya ini bisa bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu, pokoknya arah-arahnya yang kayak gitulah. Atau lu bisa ngukur dari sini juga sama sih gitu loh.
Nah, kemudian ya apa ya, singkatnya berarti semakin besar amplitudenya maka pressure-nya itu akan semakin tinggi gitu loh. Dan ya semakin rendah ya berarti pressure-nya akan semakin jarang. Nah ini gitu loh, karena gini loh, simpelnya energi itu kemudian jadi kalau misalnya ada gelombang, ada titik gelombang suara gitu ya, misalnya di sini gitu kan, terus di sini ada gendang telinga, sorry di sini gitu kan, gua nggak bisa gambar. Nah terus di sini kayak ada mana sih nih, nah ini titik gelombangnya gitu kan, terus sini ada gendang telinga gitu, di sini ada sensorinya gitu kan. Nah terus dia akan memantulkan gelombang gitu kan, memantulkan gelombang, terus ini getar terus masuk ke otak gitu kan, terus dirubah menjadi suara gitu kan. Jadi suara itu bukan bukan itu ya, suara itu gelombang gitu loh. Nah kemudian sederhananya kalau misalnya dia amplitudenya besar berarti tekanan di tiap gelombang ini akan semakin besar, makanya dia bikin sakit kuping nih, yang sakit kupingnya karena artinya gendangnya ini dia bergetar gitu, kayak ibaratnya snare drum lah gitu loh. Kalau misalnya lu mukul drum itu kan, kalau lu mukulnya berkali-kali tapi bukan tidak terlalu keras ya, tapi dia dia lu pukulnya sesuai dengan kegunaannya atau sesuai dengan proporsinya, dia nggak akan pecah gitu ya. Mungkin dia tetap akan ada ya bending sedikit gitu atau dent sedikit dalam snare-nya. Tapi kalau misalnya lu ngegunain misalnya tiba-tiba langsung 1 metric ton gitu, lu pukul itu snare-nya putus juga gitu. Padahal kalau dihitung katakanlah lu mukul drumnya 1000 kali dengan kekuatan misalnya 1 dikali 10⁻³ gitu kan, dia nggak kenapa-napa. Tapi giliran lu pukul sekaligus pakai 1 metric ton, dia langsung pecah gitu loh. Jadi ya gitulah sih simpelnya, gendang telinga itu seperti itu, dan itu yang dibilang itu yang bikin sakit kuping segala macam bla 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 bla. Nah terus kemudian jadi ini ya desibel itu sendiri ya gitu kan. Nah terus ada beberapa kasus dimana kayak misalnya Kawasaki R6N gitu kan, berisik gitu, kerasannya berisik gitu. Sebenarnya kita harus membedakan antara dia berisik atau dia punya wavelength yang panjang gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena sangat jarang gitu ya motor-motor besar itu memiliki desibel yang sangat tinggi walaupun kerasanya bergetar. Jadi saat-saat mereka itu bergetar gitu ya, bergetar tuh maksudnya dia kerasa kayak di dada lu bergetar-getar gitu ya, karena memang panjang gelombangnya, wavelengthnya atau lambdanya itu juga tinggi gitu. Kenapa begitu ya? Karena memang kompresinya mereka besar gitu. Kayak contoh Kawasaki R6N aja kan berarti satu silindernya ada 325 cc gitu. Kenapa gue bilang begitu gitu, sangat jarang? Karena pertama dari faktor kecepatan ya. Katakanlah di sini Kawasaki R6N untuk mencapai kecepatan 107 km/jam dia cuma butuh gear 6 5000 rpm. Sementara kita bandingin dengan Ninja 250 untuk mencapai kecepatan yang sama 107 km/jam, dia akan memerlukan 10.000 revolusi per menitnya mesin gitu loh. Jadi apa sih yang bikin revolusi per menit itu jadi faktor ya? Karena berarti kalau misalnya dia ada 10.000 putaran per menit, per menit, berarti dia ada 10.000, berarti ada 5.000 kan, berarti ada 5.000 bang, 5.000 gelombang gitu loh dalam waktu 1 menit gitu. 5.000 tinggal bagi 60 aja, lu tinggal hitung sendiri. Sementara yang Kawasaki R6 kan cuman punya 2.500 gitu loh, 2.500 bang dalam waktu 1 menit gitu kan. Komparasinya jauh gitu, cukup 2 kali lipat gitu. Terus kemudian apa yang mempengaruhi hal tersebut gitu? Maksudnya apa sih yang jadi faktor RPM itu sebagai desibel. Jadi yang namanya gelombang gitu ya, kalau lu pernah main air gitu ya, kalau lu ngeliat ada satu gelombang ketemu sama gelombang lain gitu kan, terus dia gelombangnya itu akan menciptakan gelombang yang lebih tinggi gitu kan. Nah sama dengan suara gitu loh. Dan balik lagi kalau misal lu gambar garis lu gambar garis netral di sini gitu kan, yang tadinya gelombangnya itu cuma bisa sampai sini gitu, ternyata gelombangnya sampai sini gitu, jadi 2 kalinya gitu loh. Jadi desibelnya artinya desibelnya semakin tinggi gitu kan. Bahkan tadi gue sempat ngetes gitu kan, memang cuma sampai idle karena gue ngetesnya jam 2 pagi. Motor gue Kawasaki R6N dengan knalpot pendek ya, silinsernya pendek, pipanya juga pendek, knalpot racing, knalpot aftermarket GPR tanpa peredam ya. Nggak ada suaranya karena waktu gua tes ternyata nggak bisa dia screen recording sambil itu. Nanti mungkin kalau gua ada waktu gua rekam pakai HP gue yang satu lagi, jadi nanti gua mungkin edit di sini gitu ya, lu bakal lihat sendiri idle-nya itu masih di bawah 83 desibel.
Bahkan mungkin katakanlah cukup jauh ya, karena kalau misalnya gue deketin dia baru kena di angka 80 desibel. Maksudnya deketin tuh berarti HP gue itu bener-bener sebelahan sama knalpotnya gitu, dan handphone gue memiliki kapasitas yang di atas itu gitu. Jadi maksud gue dia bisa nge-record di atas sekian desibel gitu loh, dan yang masih terbaca masih di bawah 80 desibel gitu kan, berarti itu masih jarak yang sangat dekat gitu loh. Sementara kalau misalnya gue jalan di jalan raya segala macam, kemungkinan mencapai kuping yang jaraknya cukup jauh dari orang itu, nah, katakanlah 2 meter atau 1 meter, itu paling kena di 73 74 desibel. Apalagi orang-orang yang berada di dalam rumah gitu loh, yang dimana dia ada tembok segala macam, berarti dia ada mediannya, kemudian suaranya semakin tersebar segala macam. Jadi eh agak dibuat-buat ya menurut gua gitu kalau secara sains gitu ya. Ada orang yang bilang bla bla bla, memang ada sih knalpot yang sampai 100 desibel, kayak sebagai contoh knalpot Two Brothers Black Edition gitu, yang kayak gitu-gitu kan. Tapi nggak semua gitu loh, terutama untuk motor-motor yang silinder kapasitinya cukup besar gitu ya. Jadi justru malah desibelnya itu dikatakan agak sedikit lebih rendah gitu loh dibanding motor-motor dengan silinder kapasiti kecil, karena dia menggunakan RPM yang lebih tinggi gitu. Kecuali memang sengaja di blayer gitu. Kalau sengaja di blayer motor gue juga bakalan berisik gitu. Cuman buat penggunaan sehari-hari 5000 RPM itu kayaknya udah lebih dari cukup gitu loh. Jadi ya makanya gue bilang agak-agak inilah gitu kan, dan gue lebih pilih menggunakan knalpot racing karena bla bla bla. Jadi ini bukan sebuah pembelaan karena gue pakai knalpot racing ya, tapi lebih ke arah edukasional gitu kan, bahwa tidak tidak semua suara itu ya gitu-gitu gitu kan. Bahkan beberapa kasus ada banyak SJW yang nggak ngerti fisiknya seperti apa itu kan, bilang katanya kalau misalnya orang yang pakai knalpot racing itu mengganggu kesehatan mental seseorang. Di atas 80 sekian desibel, di atas 60 sekian di atas 90 sekian desibel bla bla bla. Ya itu benar, secara psikologi memang benar gitu. Cuman maksud gue kalau untuk motor gue mendapatkan 90 desibel, bahkan untuk menggunakan knalpot GPR gue nggak bisa gitu, karena pas dites mau pakai alat desibel sekalipun mentoknya ada 89 desibel. Ya gue tahu itu sudah melanggar peraturan, tapi gue butuh 13.000 RPM, dan buat gue dapat 13.000 RPM gear 1 aja gue harus lari 95 km per jam. 13.000 RPM, dan kalau gue masuk gear 2, wos, motor gue udah hilang 140 km per jam. Jadi kasarnya untuk motor gua menghasilkan desibel 89 desibel, dia harus lari kenceng banget gitu loh. Dan untuk efeknya ke orang gitu ya, kalau misalnya lewat tiba-tiba mendadak 89 desibel, intensitasnya sangat kecil dan dia tidak akan merusak gendang telinga secara singkat gitu. Karena ya balik lagi ya, suara itu nanti ada intensitasnya, ada arah gerak suara. Jadi ini misalnya ini kan titik suaranya dia kemana 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 gitu kan, atau kalau misalnya dia bergerak berarti dia begini terus begini terus begini gitu kan, yang kayak gitu gitulah. Nah kalau misalnya intensitasnya juga rendah gitu ya, balik lagi tadi kita masuk ke prinsip yang ini gitu ya, prinsip kayak gini, berarti kan dia nggak akan ketemu gitu sama gelombangnya. Berarti kan gelombangnya ada di sini gitu kan ya, belum belum tentu ketemu gitu, dan artinya desibelnya tidak akan begitu tinggi gitu. Kalau misalnya memang lo nggak percaya, coba aja beli alat desibel meter gitu, atau install di HP Android atau iPhone lu, memang yang bagus pakainya iPhone. Dan lu bisa cek sendiri gitu. Kalau rata-rata knalpot racing ya memang bukan untuk yang stainless ya, untuk yang karbon rata-rata mereka masih di bawah 85 desibel gitu, walaupun mereka nggak pakai DB killer segala macam. Dan kalau misalnya yang lewat adalah motor-motor besar kayak Harley Davidson, Ducati Monster, ER6N, ER6 kan besar bukan sih? Ya pokoknya itulah gitu ya. Pokoknya motor-motor dengan silinder kapasitasnya besar. Iya, lu cek sendiri deh gitu kan. Lu mungkin bakal bingung sendiri gitu. Kenapa? Karena yang merasakan getarannya itu bukan getaran ya, tapi kayak misalnya lu tuh di pressnya agak lebih lama gitu, tapi desibelnya tetap lebih rendah karena dia punya wavelength yang lebih panjang daripada motor-motor dengan kapasitas kecil gitu. Kalau mekanik sih biasanya bilangnya suaranya lebih bulat gitu loh. Paling itu dulu dari gua. Nanti kalau misalnya emang ada yang salah atau gimana, lu bisa taruh di kolom komentar bla 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 gitu kan. Kalau lu suka lu bisa like, kalau lu nggak suka lu bisa dislike. Kalau misalnya lu mau terus-terusan lihat channel gue ya bisa lu subs. Kalau misalnya lu memang seneng mau bantu gue untuk growing channel gue ya lu bisa share video gue. Paling itu dulu, itu doang dari gue. Sorry kalau suara gue agak aneh, gue recording ini jam 3 pagi. Oke, thank you. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi di video lain. Kalau misalnya itu ya gitulah ya, selamat berlibur lah intinya. Sekian dari gue, Green Wombat.